Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat malam Mas Efes di sana. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang masih setia untuk ikut di workshopnya IAPS ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pengetahuan baru lagi dari Mas Hafiz. Beliau ini salah satu panutan saya nih untuk health economist muda di Indonesia. Hari ini beliau akan melanjutkan satu bagian yang kemarin kita sudah mulai ya di bulan lalu tentang costing di HTA. Kalau di bulan lalu kita mungkin mengawali dengan beberapa um, teknis terkait dengan teori, kemudian tahapan dan lain sebagainya. Mungkin hari ini Mas Hafiz bisa menjelaskan lebih dalam tentang praktik atau isu-isu teknis yang kita perlu perhatikan dalam melakukan costing dalam HTA atau Health Technology Assessment. Baik, untuk itu saya berikan waktu Mas Hafiz mungkin sekitar 30 atau 45 sampai 45 menit. Kemudian kita lanjut dengan diskusi atau bisa secara interaktif ya, seperti yang Mas Hafiz tadi sampaikan. Baik, terima kasih. Silakan Mas Hafiz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kayak lagi ngabuburit gitu ya kalau lagi puasa kemarin ya. Semoga masih ada tenaganya gitu ya. Ngomongin costing sore-sore gini pulang kerja gitu ya. Oke. Tapi kalau bisa makanya ini daripada saya mendengarkan saja, bisa join ke menti.com dengan kode 72070775. Mohon di like button memastikan bahwa teman-teman sudah join di sana. Boleh minta tolong. Ini yang like Mas Eri ya. Baru 2 nih yang like nih. Monggo yang lain nih. Oke, sudah 47. Kita ada berapa Mas Eri nih ya? Takutnya sisanya panitia. Saya nggak bisa maksain panitia juga. Tapi nggak apa-apa juga sih. Oke, terima kasih semuanya. Udah ada 7 yang join di sini. Apa kita mulai aja langsung ya. Oke, nanti dalam proses diskusi ini, teman-teman bisa langsung menanyakan juga di tombol menti.com tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas di akhir. Oke. Oke, sekedar memperkenalkan diri dulu. Saya Firdaus Hafidz, bisa panggil saya Hafidz. Saya dosen dan peneliti di Departemen Kebijakan dan Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Bidang saya di bidang pembiayaan dan asuransi kesehatan, dengan pendidikan sebagai dokter dari UGM, Master of Public Health dari UGM, dan PhD University of Leeds. Silakan kontak saya melalui hafiz.firdaus@ugm.ac.id jika ada ingin korespondensi. Oke, sebenarnya saya nggak pengen jelaskan konsep biaya, tapi karena Mas Erik kemarin saya lihat sudah sangat jelas ya. Jadi saya lebih ingin interaktif pengalaman teman-teman semua dalam proses costing ini. Sebenarnya apa sih yang sudah pernah dilakukan selama ini ketika melakukan pembiayaan kesehatan ya, biaya kesehatan atau costing ini. Jadi memang kita tahu bersama kalau dalam costing itu punya berbagai tujuan ya. Nah, salah satunya adalah HTA ini kan menghitung alternatif intervensi kesehatan. Tapi itu salah satunya saja. Nah, saya ingin melihat pengalaman Bapak Ibu sekalian, yang mana saja yang sudah dilakukan. Ada meningkatkan cakupan intervensi, contohnya meningkatkan cakupan intervensi ini, jadi contohnya misalnya ketika kita mau melakukan scale up untuk program KB misalnya, atau TB gitu. Yang sekarang cakupannya masih rendah misalnya, nah, itu berapa sih biayanya? Lalu kemudian dari sana muncul nih perhitungan berapa gapnya antara biaya yang dibutuhkan atau need dengan budget yang dianggarkan gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari mana kita harus mencari sumbernya. Atau teman-teman dari pihak swasta, banyak dari swasta. Misalnya teman-teman ingin menghitung berapa ya tarif yang seharusnya saya beli, seharusnya saya tetapkan agar margin yang diterapkan itu bisa mencukupi untuk survival atau sustainability dari layanan kesehatan. Atau berikutnya lagi, terakhir tadi ya, sudah ya, intervention cost, membandingkan
intervensi satu dengan intervensi yang lain. Oke. Kalau saya lihat di sini sebenarnya sudah banyak yang cukup berpengalaman ya dari teman-teman yang sudah join di sini. Ini tarif layanan, menghitung margin, ini sudah banyak yang pengalaman di sini. Dan yang kedua CA. Wah, jadi sebenarnya udah jago-jago semua ya. Oke, kalau gitu nanti mudah-mudahan diskusinya tidak terlalu panjang, maksudnya kuliah tidak terlalu panjang, tapi diskusinya yang lebih banyak di sini. Ya, karena kalau udah tahu cara hitung tarif, biasa sudah biasa gitu. Oke, sekarang saya ingin tanya lagi tadi kalau CEA atau biaya yang Anda hitung tadi tarif apa nih yang dihitung kemarin? Boleh share nggak? Karena kita semua punya background yang berbeda-beda. Saya sendiri lebih banyak di tuberkulosis, sekarang berkecimpung di malaria, lalu kemudian dulu pernah di bidang kesehatan ibu dan anak, tapi sekarang tidak terlalu banyak. Nah, seperti apa? Misalnya atau kemarin sudah ada yang pernah menghitung biaya, wah ini lengkap nih ya, TB, HIV, KIA, imunisasi ya semua ya, program vertikal nih ya datanya. Ya, monggo yang lain lagi tadi misalnya sudah menghitung tarif apa nih? Kalau tarif kan hitung untuk margin. Kalau TB, HIV, KIA, kayaknya rasanya ini ya, nggak boleh ada marginnya nih malah. Kalau bisa nggak ada tarifnya kalau di publik ya. Tapi vertikal program tarif COVID tuh, tarif COVID bagus ya. Ini cukup menantang ya tarif COVID ya. Antara ada yang bilang terlalu tinggi, ada yang masih komplain di bawah terlalu rendah gitu ya. Oke. Sip, diabetes. Nah, ini diabetes juga menarik ya. Tarifnya range-nya sangat besar juga. Dari yang non-komplikasi sampai yang komplikasinya. Wah, malaria juga ada. Oke, menarik. Ini ternyata banyak teman-teman di sini ahli KIA, karena ada banyak di sini. Oke, sip. Nanti kalau bisa kita diskusi ya, masalah KIA atau TB nanti. Jadi kita sama-sama sambung. Misalnya nanti kita bisa diskusi mengenai intervensi apa ya, Mas Eri yang lagi hot KIA, di KIA ya. Kemarin tuh KPTK sempat disinggung masalah sesarian ya. Ya, SC keparahan tingkat 1 ya. SC versus normal delivery ya? Ya, normal delivery di rumah sakit ya. Oh, ya. Oke, ya. Apakah emang ternyata SC lebih cost efektif gitu ya dibanding normal delivery? Ya, misalnya gitu ya. Atau apalagi Mas, yang baru yang kemarin surat edaran yang baru tuh, surat keputusan yang baru tuh ada nggak tentang KIA lagi atau nggak ya Mas ya? Ada ya? Ini tambahan ANC Mas. Jadi total sekarang 6 kali ya. Kalau dulu kan 4 kali. Ya, betul. Ya, WHO kan menetapkan 8 kali ya. 8 kali. Sekarang kita Indonesia ambil tengah-tengah nih. Antara 8 dan 4 jadi 6. Lalu kita bandingkan sama 4. Sebenarnya efek nggak sih dari intervensinya? Gini-gini dari dalinya nggak ngefek, kualitas hidupnya nggak ngefek gitu ya. Nah, kita menarik, kita boleh juga tuh kita coba ya. Jadi kita lihat. Oke, kalau tadi yang Bapak Ibu sekalian sudah pernah lakukan dari KIA, TB, ini perspektif apa nih yang dilakukan? Apakah societal ataukah pemerintah sebagai pembayar atau penjamin atau fasilitas kesehatan? Oke, fasilitas kesehatan ada 1 ya. Kesehatan sudah ada pengalaman, societal berarti sudah lengkap, Bapak. Pasien, pasien juga sudah pernah. Oke. Ya, saya pikir di sini teman-teman memang kita lebih banyak di fasilitas kesehatan. Jadi mungkin nanti kita nggak sekilas saja berarti ya. Kalau fasilitas kesehatan teman-teman sudah mahir di sini ya. Memang yang agak-agak tricky di sini dari sisi pasien. Nanti saya bisa share juga, kemarin kita ngelakuin TB costing untuk dari sisi pasien, untuk karena membandingkan antar negara juga itu cukup kompleks juga. Nah, tapi standarnya sudah ada dari WHO. Nah, itu kemarin ada beberapa perspektif juga ternyata dalam pasien itu. Nanti kita bisa diskusi apakah mau berdasarkan output approach apa human capital approach. Oke, terima kasih. Saya sudah pada mahir-mahir semua. Nah, ini beberapa artikel yang
sempat saya tulis bersama teman-teman yang lain terkait budget impact, ini social economic impact yang kemarin awal-awal, tapi sekarang dari WHO kan buat lagi, lalu kemudian fasilitas kesehatan ini bisa juga nanti digabungkan dengan analisis efisiensi dan lain-lain untuk bisa melakukan posting ini. Oke, ini cuma sekedar memastikan aja masih ada yang mengendap di kepala Bapak Ibu sekalian terkait jenis-jenis biaya, ada biaya langsung, direct medical cost maupun direct non-medical cost, lalu biaya tidak langsung indirect medical cost, indirect non-medical cost, dan biaya intangible. Nah, sekarang kita mau ada quiz, silahkan Bapak Ibu sekalian menyiapkan namanya, walaupun nggak tahu dari Yeps apa ada nggak ya ini ya hadiahnya. Kalau sudah berkumpul semua, ada 7 sini sudah berkumpul. Oke, nggak mau 9, tadi kayaknya sempat ada 9. Ayo dong, join dong. Boleh deh, saya nyumbang juga boleh ya, Mas Eri ya. Pulsa deh, dapat pulsa ya, kalau ada yang prepaid ya, tapi HP-nya ya. Jadi silakan hubungi saya, dapat pulsa prepaid. Happy aja, walaupun nilainya nggak tahu bisa berapa. Oke, ada 13. Panitia juga boleh ikut meramaikan. Oke, terima kasih. Mas Eri, salah-salahin ya kalau Mas Eri jawab ya, karena ini cuma ngetes dari Mas Eri aja sebenarnya. Oke, komponen biaya medis langsung. Oke, silahkan jawab dalam waktu 10 detik ke depan. Mana saja yang termasuk komponen biaya medis langsung. Semakin cepat, semakin baik. Semakin lengkap, semakin baik. Ya. Oke. Ya, berdasarkan penunjang ini masuk medis langsung ya. Katanya nanti berapa lab yang dipakai, berapa yang langsung ya. Oke. Tapi secara umum semuanya sudah benar. Next. Kita lihat siapa di sini. Oke, saya nggak tahu ya. Skits nanti bisa kontak saya juga lewat email boleh. Lanjut, ini kayaknya bukan nama-nama ini, nama-nama jauh. Jadi nomor 2, silahkan. Semakin cepat, semakin tinggi poinnya. Apa yang termasuk biaya non-medis langsung? Apakah transportasi pasien ke vaskes? Apakah akomodasi pasien ke vaskes? Apakah biaya perawat ketika perawatan? Apakah rasa nyeri pasien? Itu termasuk biaya non-medis langsung. Mana yang termasuk? Oke, terima kasih. Ya, saya pikir semuanya juga ada benar-benar. Ya, ada yang sengaja nyala-nyalain diri. Tapi nggak apa-apa, ketahuan ya. Oke, saya pikir semuanya bagus. Dan yang terakhir, kita ada pada perubahan posisi. Oke, terima kasih. Wah, ini Syah dan Skits bersama-sama saling menyusul. Dan yang terakhir, biaya tidak langsung non-medis. Ya, ini juga yang selama ini kita ukur juga. Apakah yang termasuk biaya gedung vaskes, biaya manajemen vaskes, biaya kematian dini, penggantian biaya pekerja, produktivitas yang hilang. Ya, biaya tidak langsung non-medis, tidak langsung dulu, tidak langsung dan non-medis. Oke, ya masih agak membingungkan memang ya data-data ya. Tapi nggak apa. Oke, jadi karena dia tidak langsung, berarti bukan masalah di layanannya. Oke, kalau non-medis berarti dia di non-medis pasiennya ya, produktif hilang, kemudian biaya kerja, biaya kematian dini. Oke, sedangkan biaya manajemen vaskes tadi termasuk direct, tapi yang fixed cost ya. Ini yang kemarin kalau ingat Mas Eri presentasi kemarin ya. Jadi biaya medis langsung agak-agak ribet ternyata yang Mas Eri ya kemarin ya. Medis kebagi jadi fix, semi-fix, variabel. Lalu fixnya kebagi lagi jadi capital, labor, sama overhead. Ini yang karena ini apa yang dimaksud dengan yang tidak langsung ya gitu ya.
Kalau yang tidak langsung itu yang terkait produktivitas dari si pasien. Oke. Ini hanya menyamakan persepsi saja, karena memang nggak interchangeable gitu ya kadang-kadang istilahnya ya. Oke, ini juga informasi bahwa costing itu sudah banyak sekali toolsnya. Saya nggak tahu, coba kayaknya masih aktif sih. Jadi ada beberapa analisis tool, beberapa juga sudah kita gunakan. Kemarin saya dan Mas Fikru kemarin pakai One Health Tool, lalu kemudian Mas Fikru, Mas Eri, sorry, pakai One Health Tool, terus kemudian teman-teman juga mungkin ini yang agak cukup terkenal dan saya pakai dari awal belajar costing itu pakai Core Plus ya, Core Plus. Lalu kemudian ini yang KIA, ini Basic Community Health Planning and Costing Tool. Ya ini masih banyak lagi ya, Maria dan lain-lain. Tapi beberapa udah ada yang digabung juga sama WHO karena sering banyaknya ini. Oke, nah kita melakukan analisis biaya, latihan nanti pastikan dulu tujuannya apa. Ini kita mau tujuannya CA ya. Langsung lingkup alur pelayanannya seperti apa. Karena nanti kita bisa lihat ya, kalau lingkup alur pelayanan contohnya saya bisa kasih nanti sederhana. Oh ya, decision tree sederhana aja, decision tree sederhana ya. Dalam decision tree sederhana itu kita bisa melihat bagaimana biaya-biaya yang muncul dalam decision tree misalnya. Lalu kemudian perhitungan kasusnya dan akhirnya total biayanya nanti bisa juga. Ini sama Mbak Setri juga nanti ya, kalau tentang budget impact-nya nanti di akhir. Oke, sekarang kita bisa beralih ke pertanyaan. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab dan ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Nanti mungkin bisa Mas Eri atau teman-teman yang lain di sini yang peserta juga yang saya pikir lebih kompeten. Oke, kalau saya ditanya seperti ini, apakah health technology assessment selalu identik dengan RCT? Saya jawab tidak, ya, tidak. Bahkan kalau yang kita lakukan dengan KPTK ini malah yang sudah dalam tahap di luar RCT ya, bukan trial lagi. Jadi memang kita pindah di lapangan bagaimana intervensi tersebut efektif atau tidak gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita ngasih obat A gitu ya. Lalu obat A itu kalau di RCT sangat dikontrol populasinya, konsumsinya, sehingga orangnya patuh gitu ya. Sehingga kita bisa, efektif sekali gitu ya. Tapi ketika di luar RCT ya ternyata banyak masalah-masalah tersebut. Ini yang juga sedang saya lakukan terkait pencegahan malaria pada ibu hamil di Timika saat ini. Jadi kita mau kasih obat pada ibu hamil yang sehat. Nah kalau pas RCT dulu HTA-nya menunjukkan bahwa HTA-nya bagus gitu ya, efektif gitu ya. Karena memang kita akan kontrol terus ibunya untuk rutin minum, pastikan gitu kan, kita ikuti terus. Tapi ketika sekarang, nah ini di luar kontrol kita, tergantung petugas kesehatan yang mau ikut monitoring atau enggak, terus kemudian apakah memang ada kesadaran dari masyarakat dan lain-lain. Jadi sangat bisa bervariasi hasilnya. Jadi HTA-nya tidak mesti RCT. Begitu Mas Heri ya, atau saya mungkin bisa sesat juga ya. Ada teman-teman yang lain di sini? Mungkin sedikit ini pertanyaan mirip Mas. kemarin ya, di jadwalnya Mas juga ya. Pas kemarin Mas ditanya juga ya. Mungkin sedikit menambahkan Mas Hafiz. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan ini mungkin arahnya ke ini ya, level of evidence gitu. Karena seperti yang disampaikan Mas Hafiz tadi bahwa ada dua jenis HTA ya. Yang pertama itu alongside clinical trial, yang kedua itu model based. Tadi yang contoh disampaikan Mas Hafiz dari RCT yang sudah ada, kemudian kita lakukan systematic review, meta-analisis dan segala macam, itu yang nanti kita akan pinjam parameternya untuk dimasukkan dalam model atau model based economic evaluation itu. Nah, dalam HTA itu ada piramid yang namanya level of evidence itu memang. Nah, yang paling bawah tiernya itu adalah expert opinion. Karena beberapa kasus, terutama untuk intervensi-intervensi baru ya,
tentu RCT ini masih belum bisa dimungkinkan, maka expert opinion ini masih bisa dimungkinkan meskipun level of evidence-nya ini paling paling rendah. Kemudian di atasnya lagi ada case series atau case report. Kemudian atasnya lagi tier yang ketiga itu research study di populasi seperti itu. Nah, yang kedua, nah ini bukan yang tertinggi, RCT tadi, single RCT, case cohort, kemudian case control study dan lain sebagainya. Ini dimasukkan dalam tier yang kedua. Nah, yang paling tinggi itu adalah systematic review dan meta analisis dari RCT yang sudah ada pada PICO yang ditetapkan itu. Jadi, apakah HTA selalu identik RCT? Bisa ya dan tidak. Kalau itu dianggap sebagai satu-satunya, tadi setuju sama Mas Hafiz, tidak, karena untuk hospital-based HTA yang saat ini juga berjalan, bahkan lebih banyak berdasarkan observational study dan lain sebagainya. Tapi memang kembali lagi kalau di level of evidence yang paling baik atau paling tinggi itu adalah systematic review dan meta-analysis dari RCT. Gitu. Jadi mungkin itu sedikit tambahan Mas Hafiz ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Oke, tadi karena ini sudah banyak ya teman-teman yang sebenarnya sudah ahli dalam costing kanan kesehatan. Nah, ini saya cuma mau share aja, ini decision tree yang sederhana sekali. Ini kita mau bandingkan ketika obat migrain, ini kita mau lihat apakah pakai sumatriptan atau pakai ergotamin gitu ya. Ini yang paling jelas ya, paling gampang ya, biaya sumatriptannya sama biaya kafeinnya atau ergotaminnya gitu ya. Oh, ini 16 dolar per tablet misalnya gitu, yang ini 1,32 tablet gitu ya. Tapi ada dampak-dampak berikutnya yang harus kita lakukan costing juga gitu. Jadi nggak hanya costing dari intervensi tersebut yang harus kita lakukan, tapi juga costing dampak efek berikutnya. Oke, jadi ini kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Dari sini dia kemudian kan nanti ada yang sehat, terus ada yang tidak sehat, no relief ya. Begitu juga ada glutamin, ada yang relief, ada yang no relief. Lalu kemudian dari sini ada yang dari sini ya, dari sini. Kira-kira kita butuh costing yang mana aja nih? Kira-kira teman-teman. Ya, ada yang bisa open mic atau bisa lewat chat juga, chatnya bisa chatnya. Kira-kira dari atau semuanya deh, satu no recurrence emergency, admission, treatment relief. Kira-kira mana aja nih yang butuh ada costingnya, costnya. Oh, udah ketahuan ya, kelihatan sebelah kanannya ya. Wah, udah nggak asik lagi ya. Sorry. Ya, ini karena emang mungkin lagi enak, lebih asik milih-milih gitu. Tadi harusnya aku bikin lagi harusnya. Ya, ini saya buka aja ya. Jadi yang pertama, emergency room misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika dia masuk, yang stay at home berarti dia, maksudnya kita nggak ngitung. Kecuali teman-teman memang ngitung cost lagi dari sisi pasien tadi ya. Karena dia nggak bisa bekerja, lalu kemudian dia stay at home, lalu berarti ada biaya yang hilang. Itu bisa juga di cost-nya. Atau produktivitas yang hilang. Misalnya dia harus istirahat 3 hari, gitu ya. Ini bisa juga. Lalu kemudian berikutnya adalah admission. Ya, merawat inap. Berarti kita harus hitung merawat inap berikutnya. Tadi ada biaya rawat jalan, biaya emergency, ada biaya rawat inap, kita harus hitung. Berikutnya adalah biaya rawat jalan. Ketika dia ternyata relief, terus kemudian kambuh, ya, terus harusnya berobat lagi ya, kayak glutamin. Nanti muncul lagi ya biayanya, siapa tahu itu dihitung lagi. Terus kemudian emergency room lagi sudah tadi, admission dan recurrence. Jadi ada berapa nih? Ada 3 ya, recurrence, admission, sama emergency. Kalau di sini ya contohnya ini ya, contoh sederhana ya. Kalau lihat dari provider cost-nya aja. Nanti kalau kita mau tambah societal cost, berarti nanti yang stay at home juga ada dihitung juga jadi 4. Oke, dan satu-satu ya lah ini kan kita hitung ya. Oke, berikutnya kita bisa
main-main juga nih dari costing sederhana yang sudah saya siapkan di costing sheet-nya. Jadi teman-teman lihat kemudian semuanya. Share lagi. Ya. Ini paling gampang ya. Yang nomor 1 ini ya. Diketahui 500 juta biaya dokter praktek mandiri. Lalu kemudian jumlah pasien 1 tahun 20.000. Berapa biaya satuan layanan dokter per pasien? Silakan dijawab langsung di nomor 1. Silakan kalau mau tulis namanya juga silakan. Atau mau jawab langsung silakan. Di situ kita akan lihat, bandingkan jawaban satu dengan yang lain. Mungkin ada perbedaan jawaban. Silakan. Ya, ini kasih rumusnya dia. Oh ya, oke. Sebentar ya. Zoom. Oke. Sip. Ya. Sudah lengkap ya, rumusnya juga sudah ada. Kalau yang masih bingung apa bagi apa gitu ya. Jadi kita punya pemahaman yang sama terhadap total biaya per pasien gitu ya. Oke, ini sebenarnya bagian sederhana berikutnya nomor 2 adalah step down costing ini ya. Oke. Sebenarnya kompleksnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri contoh-contohnya. Jadi ada direct allocation-nya, ada yang direct cost-nya, lalu ada alokasinya, lalu akhirnya bisa sampai ke bawah gitu ya, hanya step down gitu ya. Tapi kita buat yang sederhana aja deh ini. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini pendapatannya nggak usah. Ini saya hapus saja kalau itu kemarin beda pertanyaan. Ya. Ini ada 2 dokter, 1 klinik ada 2 dokter. Ya, lalu kemudian tiap ada yang paling umum dalam sebuah klinik biasanya ada total biaya manajemen ya untuk bayar pegawai yang bersih-bersih di sana gitu ya. Lalu kemudian biaya departemen farmasi di sana karena di sana biasanya obat, lab kadang-kadang nggak ada di klinik juga. Apalagi cuma klinik rawat jalan, klinik Pratama. Lalu kemudian ada 2 dokter di sana. Nah, ini ada dokter yang memang paling aktif di sana, mungkin ini dokter yang baru lulus, jadi sangat semangat sekali, dia setahun bisa sampai 100.000 pasien. Sedangkan dokter 2 ini mungkin dia sudah ya santai-santai saja, sudah senior apa yang punya mungkin, jadi cuma hanya 10.000 per pasien, 10.000 pasien. Tapi dia menempati luas lantai yang sama, gitu ya. Ada 2 ruangan di situ. Yang 2 ruangan dokter 1 ini 50 meter persegi, ya. Yang nomor 2 itu juga 50 meter persegi ya. Nah, terus kemudian dari sana juga ada jumlah resep dokter yang dikeluarkan. Yang dokter 1 dia sangat semangat sekali ngasih resepin karena mungkin ada detailer yang ngasih bonus misalnya. Udah nggak zaman sih sebenarnya. Tapi ya karena mungkin ada sponsor resep. Terus sedangkan yang dokter 1-nya dia sangat hati-hati sekali memberikan obat. Jadi hampir hanya 70% pasiennya saja yang diberikan ya. Oke, sekarang berapa biaya satuan dokter 1, berapa biaya satuan dokter 2 per pasien ya.
per pasien. Silakan dijawab, bisa oret-oret langsung di Excel ini juga nggak apa-apa. Nanti ada jawaban teman-teman 1, 2, 3, tuliskan namanya juga boleh. Di sebelah kanan tulis namanya dulu, sehingga tidak tabrakan sama teman yang lain. Kalau tadi sudah banyak yang pengalaman menghitung biaya di layanan kesehatan, saya pikir sudah gampang ini. Ya, ini kemarin kan ada pertanyaan pas Mas Eri juga ya, nanyain gimana tuh biaya air gitu ya, dialokasikannya bagaimana itu ya, apakah pakai titik keran gitu ya, atau harus ngitung debit airnya gitu ya. Ya ini saya kasih clue aja ya. Jadi ini alokasi untuk biaya manajemennya bisa menggunakan luas lantai dokternya dengan asumsi tukang ngepelnya sama itu ya, ngepel 50 meter persegi dari ruang dokternya gitu. Lalu lampu yang digunakan juga sama, tingkat kecahayaannya, kecerahannya. Jadi asumsinya sama gitu ya. Ini kita simpel aja. Lalu kemudian untuk alokasi biaya farmasi, ya itu adalah menggunakan jumlah resep. Ya. Jadi kan beda di farmasi ini mungkin ada biaya gudangnya, ada biaya untuk pegawai farmasinya sendiri, ya intermediate cost di farmasinya. Itu dialokasikan menggunakan jumlah resep. Ya, silakan. Jadi silakan dijawab di C dan D sini. Ya, siapa yang mau langsung dipakai ini sheet-nya juga nggak apa-apa. Maksudnya diobrak-abrik, nanti dikasih rumus-rumus, kasih tambah lain lagi baru, atau mau di sebelah kanannya. Bebas saja ini untuk kita bersama. Mungkin saya juga bisa salah hitungnya. Yang step gambling aja ya. Karena tadi kan kalau kita lihat pada waktu kita melakukan decision tree tadi, nah kita juga harus bisa tahu ya berapa biaya rawat jalan, biaya inap, biaya UGD. Nah itu biasanya kita pakai step down aja biasanya. Karena itu sangat generik ya di sana ya penanganannya misalnya gitu. Di cost per mission, cost per outpatient gitu. Biasanya kita tidak melakukan bottom up. Nanti bottom up-nya nanti ketika kita yang intervensi spesifiknya yang kita pakai. Gitu. Bisa seperti itu juga. Atau ini dijadikan sebagai alat alokasi ditambah misalnya jumlah biaya persatuan dokter tadi ditambah dengan resepnya tadi yang spesifik. Misalnya tadi dengan bottom up-nya digabung antara bottom up sama top down. Monggo dicoba, dipersilahkan. Ya, ada yang mau open mic mungkin bisa diskusi sama-sama bingung. Itu supaya sudah ada yang isi kayak Mas ya, 954 itu. Atau Mas Hafiz itu ya? 954. 954,54 itu. 547. Oh. Ini ya, 547. Ya. Tadi yang di atas itu bukan ya? Itu dari sananya ya? Oh nah, iya, itu. ada yang masukin. Oh, ada yang dihapus lagi sama orangnya. Tulis namanya dong, boleh dong, kan sama-sama enak lah, biar sama-sama enak. Saya juga nggak tahu nih siapa ini. Nanti kan bisa untuk diskusi juga ini dapat dari mana nih, gimana logikanya gimana gitu kan. Kalau yang biaya dokter dua berapa nih waktu itu? Kalau dapat belum ya?
step-stepnya pelan-pelan aja boleh. Tulis dulu misalnya biaya manajemen, alokasi biaya manajemen dokter 1 berapa, biaya manajemen alokasi dokter 2 berapa, biaya farmasi dokter 1 berapa, biaya farmasi dokter 2 berapa. Nah, bisa gitu juga ya. Saya coba beberapa cara nih Mas. Kalau ada yang ngisi 547 dokter 1, dokter 2 harusnya 5034. Tapi saya nggak tahu siapa yang ngisi ini betul atau enggak. Anonim ya. Lu suka anonim di sini ya. Oke, coba kita cek ya, kita bareng-bareng ya. Bisa aja saya juga mungkin ya. B31 bagi 2 kita, atau ada yang mau open mic nih, pembicara nomor 1. Sama ya, total manajemen itu dibagi 2. Oke, jadi karena tadi dia sudah tahu ya, maksudnya ini 50-50, langsung aja ya, ambil potong, bagi 2. Oke. Jadi mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain juga paham ya, kenapa berjauh langsung bagi 2. Sebenarnya kalau mau pakai persentase gitu ya, 50 per 100 gitu, maksudnya bagi 2 itu gitu, kali 50 per 100 gitu ya. Ditambah biaya farmasinya adalah B32 dikali B37, ya ini jumlah resep, dibagi 102.000, atau teman-teman udah tahu ya 102.000 ya, dari 95.000 tambah 7.000 ya, jadi proporsi dari resep. Oke. Lalu totalnya tadi itu sebagai total biaya dibagi dengan jumlah pasiennya, jumlah dokter 1 yaitu 100.000. Oke. Paham ya? Oh ya, sudah mantap berarti ya. Berikut pula juga dengan biaya satuan dokter 2 pasien itu juga hampir sama, cuman tadi alokasinya diganti aja, tempat jumlah resepnya dengan jumlah pasiennya diganti. Oke, sip. Terima kasih responden nomor 1. Saya sih setuju-setuju aja ya. Atau Mas Eri ada ide, masukan lagi. Ini saya cuma untuk pelatihan aja sebenarnya, sering-sering. Atau ada metode lagi lain. Oh, nggak sama sih Mas, cuma tinggal bagaimana kita, karena ada beberapa kasus itu bagaimana kita mendefinisikan si tenaga kesehatannya tadi. Karena di presentasi yang lalu kan ada yang saya masukkan sebagai semi fixed cost ya, karena kalau misalnya tadi dasar alokasi untuk manajemen itu kan menggunakan luas lantai Mas ya, dianggap sama gitu ya. Artinya begitu bukan Mas? Karena tadi sama kan ya, dokter 1 dan dokter 2. Tapi kalau misalnya kita menganggap bahwa dasar alokasinya itu adalah volume layanan atau menggunakan jumlah resep tadi atau jumlah pasien, itu mungkin akan menghasilkan besaran kos yang berbeda kayak gitu. Jadi saya kira bagaimana sifat atau jenis biaya dari cost driver itu juga akan menentukan mana yang akan lebih pas menjadi dasar alokasi dari resources itu. Mungkin itu sedikit Mas. Terima kasih. Ya. Sip. Ya, seharusnya memang kalau idealnya kita harus lihat ya cost driver yang bagus, yang benar ya teman. Saya cuma melihat inilah kenyataan di lapangan di Indonesia, karena kita kalau ngambil data kayak gini aja yang punyanya mereka ya. Maksudnya kalau tadi misalnya ada 10.000 pasien kan harusnya cost drivernya mungkin ada perawatnya di sana yang bantu, kan nggak mungkin sendirian melayani, atau ada biaya-biaya ya karena tadi dia misalnya listriknya lebih banyak dipakai gitu ya, berjam-jam gitu di sana gitu ya. Ya ini memang bisa kan dokter sepi aja lah mungkin sama dokter rame gitu ya dalam 2 jam yang sama praktek buka ya. Oke lah. Ya tapi intinya teman-teman saya pikir sudah mahir nih, terutama responden 1, terima kasih sudah paham. Semoga yang lain bisa mengikuti ya, atau kalau masih sulit mengikuti nanti kita bisa latihan lagi di berikutnya, karena sehingga sisa 15 menit kita bisa ke bottom up costing ini. Sekarang kita bottom up costing. Nah, ini bottom up costing ini kemarin kita pakai dengan salah satu layanan gitu ya. Tadi kira-kira teman-teman kan banyak di KIA tadi ya. Boleh dong ada yang ini jadi volunteer di KIA, kira-kira saya soalnya jujur ya lama nggak praktek ya. Jadi karena mungkin lebih nggak presisi ya kalau melakukan bottom up costing ini tanpa expert.
Silahkan ada yang mau volunteer, kira-kira mau menghitung apa? Siapa tahu lagi butuh nih emang. Oke deh, kalau belum ada yang volunteer, saya lagi ada pekerjaan di malaria nih, saya bisa ngerjain juga nih ya. Oke, ini adalah melakukan layanan ANC dengan pencegahan malaria. Wah, ini program baru nih. Tadi kalau tadi Mas Eri dia mempermasalahkan antara 6 atau apa namanya 4 kali. Kalau ini tidak hanya itu udah lebih advance lagi, udah 6 kali pakai anti malaria dibandingkan tanpa tanpa anti malaria gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana ketika dia melakukan pencegahan malaria pada waktu ANC. Kegiatannya ini kita bilang pencegahan malaria pada ibu hamil dengan obat anti malaria pada K1 gitu ya. K1 trimester 2 misalnya gitu ya. Contohnya gitu ya. K1 itu kunjungan pertama gitu ya. Ini kalau kita bisa bedah gitu ya. Ini kegiatannya dari awal kita harus ke pendaftaran dan triase misalnya gitu ya. Terus kemudian ada kegiatan di sana kita lihat ANC-nya sendiri. Lalu kemudian ada karena sekarang 6 kali ini juga diminta ada kegiatan pemeriksaan penunjang ya oleh dokter ya. Dokter melakukan USG ya. Ya, tapi ini bukan biaya USG-nya ya, tapi nanti kita akan hitung waktu si dokter untuk melakukan USG-nya gitu ya. Terus kemudian pemberian kegiatan edukasi dan DOPS gitu ya. DOPS itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Pengawasan minum obat ya. PMO anti malaria ya, pencegahan. Terus kemudian diminta juga dia ke laboratorium karena masih K1. Ini ada pemeriksaan laboratorium. Terus kemudian dia akhirnya setelah dari sana mungkin ada suplemen yang harus diambil, biskuit, dan lain-lain. Dia perlu ke apotek dan mungkin ada pembayaran ya, dengan tambahan kalau dia pasien umum. Nah ini kita bisa lihat siapa aja yang berperan. Ada tenaga admin, ada bidan di sana, ada dokter, ada analis, ada apoteker, ya. Oke. Nah ini misalnya di sini kita masukkan 14 menit, lalu kemudian bidan melakukan ini 46 menit ANC, dokter melakukan ini hampir 30 menit, analis melakukan kemudian dia kembali lagi untuk bidan melakukan edukasi sampai pengawasan obatnya. Ini misalnya kalau USG kelamaan ya 30 menit ya, 15 menit aja kali ya. Ini 30 menit ya. Terus pemeriksaan laboratorium ini agak cukup lama ya karena pemeriksaan kalau di awal tuh sangat banyak ya. Misalnya sampai 1 jam. Lalu kemudian apotekernya menyiapkan obat dan lain-lain 7 menit dan pembayaran oleh tenaga admin lagi misalnya cuma cukup 3 menit. Nah, lalu nanti kita lihat berapa persentase pelayanan ini dilakukan dari semua ANC ini misalnya 100% gitu ya. Lalu kemudian ANC-nya datang ANC lah ya. USG mungkin karena tidak semua melakukan USG gitu ya, karena mungkin dokternya nggak ada atau alatnya mungkin nggak berfungsi, belum terlatih. Jadi kita bisa asumsikan misalnya 50%. Apalagi di Timika di sini di Papua ada alatnya tapi nggak ada ini ya yang bisa melakukan PMO anti malarianya, pengawasan obatnya misalnya juga ini baru berjalan, jadi masih banyak ibu-ibu yang menolak atau masih banyak fasilitas kesehatan yang belum siap. Jadi misalnya baru ada 70% yang melakukan pemeriksaan laboratorium karena ini kewajiban dari pemerintah. Hampir 90% melakukan semua ya, karena harus dilakukan di puskesmas, apotek. Ya mungkin dibilang sudah ada yang punya obat di rumahnya sendiri gitu ya, 90%. Dan pembayaran karena sudah ada yang BPJS, jadi nggak perlu pembayaran lagi, mungkin lewat aja.
Jadi bisa sebagian besar dari BPJS karena misalnya di 50% misalnya gitu. Oke, jadi ini adalah berapa probabilitas dari masing-masing layanan. Lalu kita hitung total cost-nya gitu ya. Total cost-nya ini adalah menit tadi ini, seharusnya ya, menit tadi ini dikonversi dalam bentuk rupiah ya. Biasanya saya pasang sih di sini ya, berapa biaya per menit gitu ya masing-masing. Lalu kemudian nanti kita kalikan dengan probabilitas dan dikalikan menjadi total cost. Ini memang kalau tapi ini memang bisa dengan melakukan tadi ya, kalau observasi gitu ya, kita ikutin pasien, beberapa pasien, lalu kemudian kita buat rata-rata atau kita menggunakan expert opinion bisa juga, sehingga ini menjadi normatif. Oke, ini pengalamannya berbeda-beda sih buat teman-teman yang lain juga, karena ada juga yang dengan mudah, misalnya seperti Mas Erik kemarin, bisa juga ya Mas ya, waktu kita di lapangan kita langsung aja pakai tarif gitu ya Mas ya. Bisa juga pakai gitu ya tarif, karena tergantung perspektif ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sepertinya ini yang paling agak ribet sebenarnya. Oke. Misalnya ini tenaga admin ya, 500 misalnya gitu ya. Dibagi dibagi 40 jam kerja gitu ya. Dibagi 60 menit gitu ya. Berarti sekitar Rp260 gitu per menit gitu ya. Mungkin sekitar gitu ya. Misalnya aja ini. Misalnya bidangnya 600, dokternya 1000 misalnya, analisisnya 200 misalnya. Attacker sekarang udah mahal ya, misalnya gitu ya. Jadi ini 14 menit dikali 300 ya, oke, kali probabilitasnya gitu ya. Oke, sampai sini terus gitu ya. Nah ini bisa juga sih pakai rumus gitu ya, cuman ini biar paham aja ya dari mana nilainya didapat gitu ya. Oke. Ada berapa? Baru ini aja udah. Ini udah berapa ini? Belum nanti dikali dengan berapa kali kunjungan tadi, 6 kali misalnya gitu ya. Oke, udah hampir 100.000 sendiri ya untuk tenaga kesehatannya ya. Untuk per kali kunjungan misalnya, kalau ini teman-teman juga melakukan hal ini di swasta, itu harus tahu ya berarti ya. Oke, obatnya tadi butuhnya misalnya obat DHP ya, dihydroxyzine piperacquinnya. Ini sekali minumnya berapa? 3 tablet, 1 kali sehari. Untuk berapa hari? 3 hari. Dan harapannya 100% diminum semua. Total unitnya berarti 3 kali 1 hari, kali 3 kali 100%. Harga persatuannya misalnya Rp9.000, Rp6.000. Total cost-nya adalah total unit kali 54.000. Ya, obatnya itu yang dipakai. Ada kalak, ada FA, nanti bisa tambah sendiri lagi misalnya. Lalu BMHP yang dipakai, ya mungkin ada BMHP yang dipakai di laboratorium. Ini silakan ditambahkan juga berapa persentase penggunaannya dan pembesaran penunjangnya. Kalau memang nggak bisa detail, biasanya kami juga pembesaran penunjang ini pakai nilai tarif aja. Karena kalau kita melakukan bottom up per laboratorium test lagi kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian tadi ya, overhead-nya bisa pakai top down, atau kalau kemarin kami juga bisa menggunakan literatur review, berapa persen dari direct cost itu dianggap overhead juga bisa, walaupun itu sangat kasar sekali ya, tidak rekomendasikan. Tapi ini ya kadang-kadang ya apa daya gitu ya. Oke, sampai sini. Oke, mohon maaf jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang sesuai, saya memasukkannya juga. Silakan kontak saya jika ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama supaya membangun YEPS bersama juga. Terima kasih, maju sukses bersama, sehat selalu.
Baik, terima kasih banyak Mas Hafiz atas ilmunya dan sharing pengalaman. Pak Inup juga terima kasih banyak Pak. Kita sering todong Pak Inup nih untuk bisa sharing pengalaman. Baik, sesi berikutnya bulan depan ya. Kita akan update lagi by email atau di sosial media ya. Tapi terkait topik, nanti kita akan diskusi critical price dalam evaluasi ekonomi.